Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau. Selamat sore pendengar, pukul 17 lebih 7 menit waktu Indonesia Tengah kita ikuti buletin berita Gempa Saripati Maju Sekorwil Nusantara 4 bersama saya Mariani Rauf dari RRI Toli-Toli. Inilah berita selengkapnya edisi Kamis 14 Agustus 2025. Kita mulai dengan berita yang pertama. Tantangan yang semakin kompleks, arus digitalisasi global, disrupsi teknologi informasi hingga berbagai ancaman sosial seperti maraknya judi online, penyalahgunaan narkoba, tawuran, gerakan pramuka harus dapat hadir sebagai salah satu solusi strategis untuk membentuk karakter generasi muda yang tangguh, berintegritas dan berwawasan kebangsaan yang siap menghadapi perubahan zaman tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Selengkapnya dilaporkan reporter Sardono. Pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli memperingati Hari Pramuka yang ke-64 tahun tepatnya hari ini, 14 Agustus 2025 dengan menggelar upacara di Pantai Gaukan, Bantilan, Kelurahan Nalu. Wakil Bupati Toli-Toli Muhammad Besar Bantilan selaku Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Toli-Toli usai bertindak selaku pemimpin upacara dan membacakan sambutan Ketua Kuartir Pramuka Nasional Komjen Polisi Dr. Andes Budi Wasiso kepada RRI menyebut sebagaimana arahan Ketua Kuarnas, tantangan bangsa Indonesia yang dihadapi saat ini semakin kompleks, arus digitalisasi global, disrupsi teknologi informasi hingga berbagai ancaman sosial seperti maraknya judi online, bullying, penyalahgunaan narkotika, tawuran pelajar, pornografi, hingga masuknya budaya asing yang perlahan telah mengikis semangat gotong royong dan nasionalisme di kalangan generasi muda. Menghadapi tantangan tersebut, gerakan pramuka, utamanya yang di Kabupaten Toli-Toli tentunya harus dapat hadir sebagai salah satu solusi strategi untuk membentuk karakter generasi muda yang tangguh, berintegritas, dan berwawasan kebangsaan yang siap menghadapi perubahan zaman tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Hari ini kita memperingati Hari Pramuka ke-64 tahun. 64 tahun ini kalau ibarat pohon pasti sudah melahirkan tunas-tunas yang unggul, baik itu skala nasional dan juga kabupaten. Saya selaku Ketua Pramuka mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus, kakak-kakak sebuah, pembina, ya, untuk selama ini sudah mengabdi. Karena di Pramuka ini kita tidak ada niat apapun, kita hanya mengabdi kepada putra-putri bangsa terbaik daerah kita. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini menjadi pemantik kita untuk semangat-semangat dan nilai-nilai pramuka kita hidupkan kembali di jiwa kita dan juga di anak-anak kita. Muhammad Hidayat, salah satu anggota pramuka, sebagai anggota pramuka dirinya merasa berbangga aktif dalam kegiatan organisasi ekstrakurikuler di sekolahnya ini karena gerakan pramuka memberikan pendidikan life skill, soft skill, dan hard skill serta penguatan kecerdasan spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik yang menjadikan seorang pramuka sebagai kader pemimpin bangsa yang paripurna. Menurut saya, pembina tadi yang mengatakan bahwa pramuka itu tepat untuk pendidikan anak-anak. Apalagi anak-anak zaman sekarang kan teknologi semakin berkembang, jadi kita ikut pramuka ini untuk membina jiwa kita, jiwa yang kesatria dan tentu kita punya semangat tersendiri. Sementara itu, Ketua Harian Kuartir Cabang Pramuka Toli-Toli, Mulyadi Daeng Silasa, mengatakan menyambut dan memperingati Hari Ulang Tahun Pramuka ke-64. Selain upacara sebelumnya telah dilaksanakan kegiatan kemah bakti, malam ucap janji, pawai obor, serta berbagai kegiatan sosial. Iya, dampak langsung kepada masyarakat, sehingga pramuka juga dirasakan oleh masyarakat, oleh khalayak luas. Jadi bukan hanya di lingkup internal gerakan pramuka itu sendiri, baik di SD, SMP, dan SMA maupun penegak. Jadi semuanya kita harus bersama-sama sesuai dengan tujuan pramuka itu sendiri, bahwa semua ikut terlibat di dalamnya, begitu.
Peringatan Pramuka setiap tanggal 14 Agustus menjadi momentum mengenang sejarah gerakan Pramuka yang resmi diperkenalkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 14 Agustus 1961. Hari ulang tahun Pramuka tahun ini mengusung tema kolaborasi untuk membangun ketahanan bangsa. Tema ini tidak hanya menjadi slogan, tetapi juga tekad dan komitmen untuk dapat terus memperkuat jati diri Pramuka sebagai insan Pancasila yang tetap menjadi garda terdepan untuk menjaga dan mengawal keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Pemkab Bone membantah isu kenaikan PBB P2 300%, melainkan penyesuaian zona nilai tanah. Laporan selengkapnya bersama Ayunia Nindiati. Pemerintah Kabupaten Bone membantah kabar yang menyebutkan adanya kenaikan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan PBB P2 hingga 300%. Menurut Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Bone Muhammad Angkasa, hal tersebut bukanlah kenaikan tarif pajak, melainkan penyesuaian zona nilai tanah atau ZNT yang berlaku saat ini berdasarkan data dari Badan Pertanahan Nasional. Angkasa menjelaskan, nilai ZNT di Bone terakhir diperbarui lebih dari 14 tahun yang lalu, sehingga banyak daerah yang memiliki nilai jual objek pajak atau NJOP yang sangat rendah, jauh di bawah harga pasar. Dikatakan, penyesuaian ini berdampak pada sekitar 65% wajib pajak di Bone, tergantung zona masing-masing. Sementara itu, 25% lainnya tidak mengalami perubahan sama sekali. Jadi kita ini sekarang ini bukan menaikkan tarif, tidak ada menaikkan tarif. Yang ada penyesuaian. Penyesuaiannya itu kita mengacu pada zona nilai tanah. Kenapa dia sangat bervariasi nilainya? Ya karena zonasinya berbeda-beda. Cuma naiknya itu 65%. Itu karena memang ada 25% diantaranya itu tidak mengalami kenaikan. Kalau misalnya 7.000 ke 20.000 itu mungkin memang agak naik banyak. Tapi untuk yang kelas-kelas kecil yang luasnya itu tidak seberapa kenaikannya. Di sinilah sebenarnya kita harus pahami. Harus ada rasa keadilan juga. Beberapa warga mengaku terkejut mendengar kabar kenaikan pajak yang tinggi. Salah seorang warga di Jalan Pisang Baru, Kecamatan Tanete Riatang Barat, Kota Watampone Jia mengungkapkan, meski belum melakukan pembayaran, ia menemukan perbedaan besar pada pajak tanah miliknya. Melalui aplikasi, Jia mengecek tagihan pajak dan menemukan jumlah yang harus dibayar meningkat signifikan. Belum ada pembayaran tapi ada cek aplikasi untuk pembayaran bulan ini. Kalau kemarin itu pembayarannya sekitar 180-an lebih dan untuk bulan ini itu berkisar 250.000. Jadi ada selisih 97.000. Tanah saja lokasinya di Jalan Pisang, Kecamatan Tanete Riatang Barat. Jia berharap jika memang penyesuaian tarif pajak ini dilakukan, pemerintah harus menyertakannya dengan sosialisasi yang jelas dan transparan agar masyarakat dapat memahaminya dengan baik. Polresta Kendari berkolaborasi dengan masyarakat menjaga Kamtibmas. Mengenai hal tersebut selengkapnya dilaporkan Heli Diawati Kadir. Selaku aparat kepolisian tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada peran serta dari masyarakat. Kota Kendari terus berbenah merajut kedamaian melalui kolaborasi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi seluruh warganya. Upaya ini melibatkan sinergi antara masyarakat dan aparat keamanan untuk menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah tersebut. Kabak Ops Polresta Kendari, Dr. Ian Sofyan menekankan menciptakan situasi aman dan kondusif bukanlah tugas yang mudah untuk diucapkan, namun butuh peran serta aktif dari seluruh elemen masyarakat. Karena aparat keamanan tidak dapat bekerja sendiri, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas harus dijaga bersama-sama. Berbicara kata aman dan kondusif itu memang kelihatan mudah untuk diucapkan. Tetapi kita juga selaku aparat kepolisian tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada peran serta dari masyarakat. Situasi Kamtibmas itu harus kita jaga bersama. Kemudian apabila ada terjadi sesuatu hal akan mengganggu situasi Kamtibmas, segera melaporkan ke pihak kepolisian. Dikatakan apabila terjadi hal yang dapat mengganggu Kamtibmas, masyarakat segera melaporkan kepada pihak polisian dan setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti sekaligus menjawab merespon laporan masyarakat. Polresta Kendari juga menyediakan layanan call center 110 yang dapat dihubungi masyarakat untuk melaporkan kejadian jika terjadi hal yang berhubungan dengan Kamtibmas.
Layanan ini diharapkan dapat mempercepat respon kepolisian terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Upaya merajut damai merupakan komitmen antara pemerintah kota, kepolisian, dan masyarakat Kendari guna menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh warga. Dengan sinergi yang baik diharapkan kota Kendari dapat terus menjadi daerah yang kondusif dan damai. Semangat nasionalisme menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia cukup terasa di Kota Palu. Di sejumlah jalan protokol dan kantor-kantor pemerintahan, bendera merah putih dan umbul-umbul mulai menghiasi setiap sudut kota. Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia bukan hanya momen perayaan, tetapi juga refleksi bagaimana kita sebagai pewaris kemerdekaan menjaga nyala api nasionalisme tetap menyala. Berikut wawancara reporter RRI Palu Iketut Wiranata bersama akademisi Universitas Tadulako Unpad Palu Dr. Ahmad Herman. Pak Doktor, memaknai semangat kemerdekaan 80 tahun ini, bagaimana kita menjaga nyala semangat nasionalisme di kemerdekaan tahun ini, Pak? Ya, oke. Saya pikir untuk membangun kemerdekaan, menjaga kemerdekaan atau merawat kemerdekaan saat ini banyak yang bisa kita lakukan sesuai dengan kompetensi atau bidang keilmuan kita masing-masing. Misalnya saya sebagai akademisi, maka membangun itu atau merawat kemerdekaan itu dengan mencoba melihat bagaimana memberikan pendidikan yang baik, bagaimana memberikan edukasi yang baik kepada mahasiswa agar bisa memahami nilai-nilai Pancasila dengan baik. Artinya merdeka bukan berarti bebas berbuat semaunya. Itu, tapi merdeka itu kemudian bagaimana kita menghormati hak-hak orang lain, tidak menindas hak-hak orang lain, bagaimana kemudian pendidikan yang kita dapatkan di bangku perguruan tinggi itu bisa dimanfaatkan sebaik-baik dengan kemaslahatan umat manusia. Ini Pak Doktor, ini kan Indonesia ini sudah lebih dari setengah abad, 80 tahun. Tentu ada semangat yang terus harus dijaga oleh bangsa Indonesia maupun masyarakat di Sulawesi. Ya, oke. Semangat itu memang harus dijaga. Artinya 80 tahun ini bukan hanya sekedar angka, tapi 80 tahun ini adalah usia yang sudah sangat jauh, sudah sangat luar biasa, bahwa kemudian masing-masing orang bisa menjaga kemerdekaan itu, kemudian menilainya, kemudian memberikan yang terbaik dalam kehidupan masing-masing. Masyarakat itu tidak hanya sekedar euforia di bulan Agustus, tapi sebelum atau di luar bulan Agustus itu menjadi atau dia bisa berbuat sesuai dengan hal-hal yang tidak dalam kerangka koridor yang negatif. Bagaimana Anda melihat semangat nasionalisme di era kemajuan teknologi digital saat ini, Pak Doktor? Ya, di tengah kemajuan informasi ini, saya yakin seperti yang saya sampaikan di beberapa pertemuan, beberapa dialog, bahwa masyarakat jangan pernah menebar atau menyebar kebencian, jangan pernah menebar atau menyebar hoax-hoax atau berita-berita yang sebetulnya belum dikonfirmasi secara akurat. Nah, kalau itu dilakukan tanpa konfirmasi secara akurat, saya yakin dan percaya yang kita lakukan itu hanya menebarkan bibit-bibit konflik yang kemudian itu bisa memecah persatuan. Apalagi di era kemerdekaan ini yang perlu kita junjung tinggi itu adalah persatuan dan kesatuan bangsa. Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau. Saudara antusias warga Kota Bau-Bau mengikuti kegiatan baris berbaris tahun 2025 cukup tinggi. Dinas Pendidikan mencatat hingga 497 barisan. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani melaporkan. Antusiasme masyarakat Kota Bau-Bau dalam menyambut dan memeriahkan Hari Ulang Tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tercermin dari tingginya partisipasi dalam kegiatan Gerak Jalan Indah atau GJI yang digelar oleh pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Pendidikan. Hingga kegiatan usai pada Rabu 13 Agustus 2025, tercatat sebanyak 497 barisan ikut serta menyemarakan perlombaan yang digelar selama 3 hari sejak 11 Agustus. Menurut data Dinas Pendidikan Kota Bau-Bau, sebanyak 158 barisan berhasil melewati garis finish pada hari pertama, disusul 220
barisan di hari kedua dan 118 barisan di hari terakhir. Meski kegiatan berlangsung hingga malam hari, semangat masyarakat yang menyaksikan dan mendukung dari pinggir jalan tak surut. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bau-Bau Eko Prasetya mengapresiasi seluruh masyarakat Kota Bau-Bau yang berpartisipasi baik sebagai peserta maupun penonton yang setia mengikuti kegiatan hingga selesai. Namun demikian, pelaksanaan kegiatan tidak lepas dari tantangan. Insiden tawuran antara peserta sempat terjadi usai kegiatan gerak jalan pada hari pertama. Menanggapi hal itu, Eko memastikan kejadian tersebut telah ditangani oleh pihak kepolisian. Masyarakat Kota Bau-Bau yang sudah menyambut hari kemerdekaan ini melalui event gerak jalan indah. Hari ini begitu banyak masyarakat kita yang turun ke jalan, kemudian para UMKM yang ada mendapatkan manfaat yang luar biasa. Terima kasih sekali lagi. Ini adalah momen bersama kita. Mari kita jaga kota kita, mari kita jaga Kota Bau-Bau yang sama-sama kita cintai. Insya Allah apapun kondisinya itu, kami dari panitia akan selalu mengupayakan yang terbaik buat masyarakat. Sementara kegiatan di hari kedua sempat berlangsung hingga larut malam akibat lonjakan jumlah peserta yang mencapai 221 barisan. Beberapa peserta juga mengalami kelelahan hingga pingsan. Namun berkat kesiapsiagaan tenaga kesehatan dan panitia, seluruh peserta yang mengalami kendala langsung dievakuasi dan mendapatkan penanganan medis. Menurut Eko, tingginya partisipasi menjadi tantangan tersendiri, namun juga menunjukkan semangat luar biasa dari warga. Sebagai langkah antisipasi ke depan, Dinas Pendidikan akan melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk mengatur ulang komposisi peserta. Eko menyebutkan untuk tahun berikutnya, barisan dari Karang Taruna akan digabung dengan OPD atau sekolah guna menghindari potensi gesekan antar kelompok. Selain itu, pengawasan dan pembinaan juga akan ditingkatkan hingga ke tingkat paling bawah. Evaluasi juga mencakup aspek teknis pelaksanaan. Salah satunya adalah pengaturan checkpoint untuk memastikan jarak tempuh yang lebih efisien, karena tercatat waktu tempuh peserta berkisar antara 2,5 hingga 4,5 jam, menyebabkan pelaksanaan molor ketika dimulai setelah waktu makan siang. Eko juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara lintas sektor yang menyukseskan kegiatan ini. Keterlibatan aparat keamanan, tenaga kesehatan hingga organisasi masyarakat seperti Orari dinilai sangat membantu kelancaran acara. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Badan Pusat Statistik Sulawesi Barat mulai melakukan persiapan dan pemetaan jelang sensus ekonomi 2026. Laporan Asmi Saleh. Jadi itu pemetaan yang sangat dipastikan untuk menjamin kualitas dan kelancaran kegiatan sensus ekonomi 2026. Badan Pusat Statistik atau BPS Sulawesi Barat mulai melakukan pemetaan wilayah kerja statistik atau Wilkerstat sebagai persiapan menuju pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Pemetaan ini dilakukan untuk memastikan seluruh pelaku usaha di luar sektor pertanian dapat terdata secara akurat tanpa ada yang terlewat atau terhitung ganda. Pelaksana tugas Kepala BPS Sulawesi Barat M. Labi mengatakan, pemetaan meliputi persiapan petugas, pembagian wilayah lapangan, penetapan batas-batas area, serta pengambilan gambar bangunan sebagai bagian dari proses updating Wilkerstat. Ia menegaskan, sensus ekonomi 2026 tidak akan mencakup pekerja di sektor pertanian. Baik, pendengar, kami mohon maaf. Kita beralih ke berita selanjutnya. Badan Pusat Statistik Sulawesi Barat melakukan persiapan dan pemetaan jelang sensus ekonomi 2026. Kita akan kembali mendengarkan laporan dari Asmi Saleh. Jadi itu pemetaan yang sangat dipastikan untuk menjamin kualitas dan kelancaran kegiatan sensus ekonomi 2026. Badan Pusat Statistik atau BPS Sulawesi Barat mulai melakukan pemetaan wilayah kerja statistik atau Wilkerstat sebagai persiapan menuju pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Pemetaan ini dilakukan untuk memastikan seluruh pelaku usaha di luar sektor pertanian dapat terdata secara akurat tanpa ada yang terlewat atau terhitung ganda. Pelaksana tugas Kepala BPS Sulawesi Barat M. Labi mengatakan, pemetaan meliputi persiapan petugas, pembagian wilayah lapangan, penetapan batas-batas area, serta pengambilan gambar bangunan sebagai bagian dari proses updating Wilkerstat. Ia menegaskan, sensus ekonomi 2026 tidak akan mencakup pekerja di sektor pertanian, melainkan seluruh
pelaku usaha dan individu yang bekerja di luar sektor tersebut, termasuk aparatur sipil negara. Kita sekarang sudah mulai mempersiapkan bagaimana mempersiapkan petugas, mempersiapkan dari sisi lapangan ya. Lapangan itu kan dibagi-bagi, terus dipersiapkan batas-batasnya, dipersiapkan gambar-gambar bangunan-bangunannya gitu ya. Namanya updating Wilkerstad, dipersiapkan untuk menghadapi sensus ekonomi. Supaya sensus ekonomi itu betul-betul tidak terjadi keterlewatan atau pendobolan. Jadi itu pemetaan yang sangat dipastikan untuk menjamin kualitas dan kelancaran kegiatan sensus ekonomi 2026. Yang di sensus itu kita keluarkan orang-orang yang bekerja di sektor pertanian. Selainnya orang yang kerja di sektor pertanian termasuk kita semua itu disensus dalam sensus ekonomi, termasuk PNS. Sensus ekonomi 2026 menjadi momentum penting untuk memotret kondisi perekonomian nasional, khususnya di Sulawesi Barat, sebagai dasar perencanaan pembangunan dan kebijakan pemerintah di sektor ekonomi. RRI Mamuju, Nurasmi Saleh melaporkan. Saudara, yang terakhir kita ikuti paket feature Merah Putih, simbol nasionalisme dari RRI Ampana yang akan disampaikan oleh Nurhaya Sakaria. Pancaran sinar mentari pagi di bulan Agustus terasa berbeda. Di bawah sinarannya terlihat tangan-tangan warga dengan penuh hati-hati mengikat ujung kain merah putih. Suasana di setiap sudut-sudut kota dan desa di Kabupaten Tojo Una-Una mulai berubah. Jalan-jalan dipenuhi kobaran bendera merah putih, menghiasi halaman rumah warga, perkantoran, sekolah, bahkan pertokoan. Kain dua warna itu yang sederhana namun syarat makna kembali menjadi simbol pemersatu bangsa di bulan kemerdekaan. Pemasangan bendera bukan hanya sekedar tradisi tahunan, melainkan simbol kuat dari rasa cinta tanah air dan rasa nasionalisme. Namun, di balik semarak warna merah dan putih, terselip cerita lain tentang sebagian masyarakat yang merasakan kekecewaan dengan berbagai kebijakan pemerintah. Mereka mengaku regulasi yang dinilai memberatkan atau undang-undang yang dianggap kurang berpihak membuat semangat nasionalisme di hati mereka sedikit meredup. Muzamil, Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Kesbang Pol Tojo Una-Una menegaskan pemasangan bendera tetaplah menjadi simbol pemersatu bangsa apapun situasi sosial politik yang tengah berlangsung. Menurutnya, masyarakat harus lebih berpikir jernih dan rasional dengan tetap memasang bendera merah putih sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai perjuangan. Kita sebagai warga negara ini banyak terjadi terkait paham-paham idealisme yang mungkin bisa mempengaruhi masyarakat sendiri. Senada dengan itu, Sofyan Binangkari, Sekretaris Camat Ampana Kota menambahkan, pihak kecamatan setiap tahunnya mengimbau masyarakat untuk mengibarkan bendera selama bulan kemerdekaan. Namun, ia juga memahami adanya perasaan kecewa di tengah masyarakat. Dirinya juga mengakui hal ini menjadi tantangan pemerintah untuk terus membangun komunikasi dan menumbuh kembali rasa kepercayaan. Artinya diminta juga kesadaran masyarakat, tapi hari ini kan cuma diminta kerelaan kita untuk masang bendera putih. Bagi sebagian warga, nasionalisme kini dihadapkan pada realitas. Mencintai negeri sambil merasa tak puas terhadap kebijakan yang berlaku. Bagi Muzamil, inilah saatnya masyarakat mengingat bahwa semangat merah putih bukan hanya simbol di tiang, tetapi semangat untuk terus memperbaiki bangsa. Dimanapun kita sebagai warga negara Indonesia harus bangga dengan kemerdekaan negara Republik Indonesia yang sudah dipertahankan oleh pahlawan-pahlawan kita yang sebelumnya.
Di ujung hari, merah putih tetap berkibar, entah di tiang tinggi di tengah lapangan atau di sebatang bambu di depan rumah sederhana. Bendera itu menjadi pengingat bahwa meski perjalanan bangsa penuh tantangan, cinta tanah air tetap layak dipelihara. Sebab ia adalah warisan dan janji yang dititipkan para pendahulu kepada generasi hari ini. Demikian Future hari ini, produksi RRI Ampana. Saya Nurhaya Cakaria, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Saudara, Feature dari RRI Ampana sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Gema Saripati Maju Korwil Nusantara 4 dari RRI Toli-Toli. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Mariani Rauf menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore. Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.